Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan hari ini. Senang dan bahagia bisa hadir di tengah kawan-kawan semua. Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, jadi pada kesempatan ini ya, kita akan mencoba istilahnya, saya akan jelaskan kepada kawan-kawan semua tahap-tahap perbaikan dalam kerusakan aksesoris. Nah, aksesoris ini banyak. Artinya apa? Selain mati total dan sinyal ini ya. Banyak sekali kerusakan aksesoris. Yang pertama nanti akan kita bahas ini mengenai bagaimana kita tahap pengerjaan dalam kerusakan not charging. Nggak ada ngecas, nggak bisa ngecas. Nah, ini kita urutkan satu persatu. Apa saja sih yang harus kita lakukan ketika menghadapi kasus cas? Ini penting. Oke, jadi di sini kita akan bongkar satu handphone, ya. Satu handphone kita telusuri sesuai dengan Borneo skematik ya. Saya loading dulu Borneo skematiknya. Kawan-kawan yang hadir, yang menyaksikan, nah silahkan juga buka Borneo skematik, kemudian salah satu handphone bebas ya. Jadi SOP not charging ini juga berlaku untuk semua handphone, bukan hanya Samsung, Oppo, Xiaomi gitu ya. Jadi dia universal. Caranya sama. Langkah-langkahnya sama. Oke, ini saya tampilkan dulu Borneo-nya. Nah, ini saya tampilkan ke kawan-kawan. Kita buka, kebetulan yang ada di sini handphone yang nyala itu Samsung Galaxy V Plus kemarin ya, GT318. Nah, ini kita buka. Loading dulu Borneo-nya. Oke, baik, udah terbuka. Kemudian kita buka ini hardware solutionnya. Kemudian Samsung, kemudian G ya, GT, bukan ya, G318. Mana nih ya? Tidak nampak ya. 318H ini. Nah, kita mulai dari jalur charger data. Ya. Kita mulai dari konektor cas. Nih, jadi semua handphone dari sebuah konektor casnya ini, dari konektor casnya pasti ada jalur Vbus, jalur casnya. Vbus ini merupakan tegangan cas yang keluar dari kepala cas lewat kabel cas masuk ke konektor cas. Itu yang plusnya, yang positifnya masuk ke sini dia. Masuk di Vbus ya, Vbus atau Vbus gitu ya. Ini warna merah, kita lihat, kita telusuri. Seret. Jadi ya, asumsinya sebelum kita lanjutkan, cas itu 5 volt. Cas 5 volt. Maka ketika charger ditancap di konektor cas ini, tentulah 5 volt ini akan mengalir ke sini. Ya, jalur yang ditandai. Yang merah. Nah,
Kita lihat 5 volt terus jalan seperti ini, menggok sini. Nah, lewat dia sebuah kapasitor distabilkan. Kemudian lewat dia apa ini? Kira-kira lilitan pasti. Kalau nyebrang begini pasti lilitan. Nah, distabilkan sebuah kapasitor, ya kan? Kemudian mampir juga dia di sini, mampir lagi di sini. Ingat. Nah, kemudian masuklah dia ke sebuah komponen kecil ini. Ini yang kita sebut dengan OVP, Over Voltage Protection. Fungsinya OVP ini untuk memproteksi tegangan dari charger yang berlebihan. Charger kan 5 volt. Ada tuh nanti mungkin lagi edan, lagi kumat lingau. Kalau orang Pontianak bilang lingau itu apa? Pening-pening lalat itu ya. Chargernya melonjak melebihi 5 volt. Pernah enggak? Sering. Tiba-tiba jadi 6 volt atau 7 volt gitu ya. Ada masalah di rangkaian charge-nya. Jadi ketika ada lonjakan tegangan lebih dari 5 volt, maka OVP ini akan putus. Akan rusak. Jadi dia merusakkan diri sendiri. Buat apa? Buat mengamankan jalur selanjutnya. Nih kalau kita lihat titik merah ini, ya ini yang dari charger. Kemudian next dia masuk nih ke sebelahnya aja. Nah, langsung baru dia jalan lagi, distabilkan, terus barulah masuk ke IC cas. Ini IC cas. Gitu. Boleh enggak kita tanpa OVP, ini kita jumper aja kan dekat nih. Boleh ya? Boleh. Tetapi juga perlu diperhatikan selain kita jumper OVP di sini karena jalur USB. Nah, di tipe ini USB-nya masuk ke OVP juga. Jadi juga harus di jumper juga. Tentu dengan ke warna yang sama ya. Hijau ke hijau, ya kan? Kuning ke kuning, jumpernya. Nah, yang ungu aja nih. USB ID. Nah, ya sesuaikan aja, jumper aja nanti ke sini. Cuman tidak gambar USB ID-nya. Ini keluarnya mana? Masuknya ada? Keluarnya enggak ada. Nah, walau alam lah. Intinya tegangan casnya masuk ke OVP, lewat naik ke atas ini, masuk ke sini. Jadi kalau kita ukur sampai di sini wajib ada 5 volt. Wajib ada 5 volt. Masuk 5 volt, nah barulah IC ini bekerja. IC cas ini apa fungsinya? Ngeluarin VBAT untuk ngecas. Jadi jalur VBAT ini untuk bolak-balik ini sebenarnya. Kalau nggak pakai charger, baterai dipasang, ini 4 volt masuk ke sini. Balik ke cas lagi. Masuk enggak? Cas. Masuk ke IC cas, tapi dia memproduksi VPH WR. Kalau enggak pakai baterai kemudian colok cas, ya juga sama, VPH PWR juga keluar. Jadi IC cas ini bisa difungsikan dengan 2 cara. Untuk memproduksi VPH PWR. 2 cara. Satu dengan dicolok cas, satu dengan dipasang baterai. Ini berlaku di semua handphone loh. Ya. Sama. Cara kerjanya sama seperti ini. Ya, beda-beda tipis lah. Nanti ada komponen tambahan kayak MOSFET misalnya. MOSFET juga pengaman. Nah, untuk ngecas baterainya ada rangkaian juga begini, pengaman nih. Penstabil gitu kan ya. Penyearah di sini ada diodanya sebelum masuk ke hebat ini. Nah, ini harus kita pastikan waktu kita ukur. Makanya pada kesempatan hari ini saya pengen lihatkan ke kawan-kawan cara ngukurnya. Ya, kita buktikan saja. Jadi kawan-kawan untuk cepat bisanya kawan-kawan dalam nyervis ya. Handphone-handphone yang normal bongkar, cocokkan dengan Borneo. Lagi sepi konter tuh, ya santai-santai gitu kan ya. Buka Borneo, punya bangkai-bangkai kayak atau apa, cocokkan dengan Borneo. Ukur. Oh iya ya. Nah nanti mulai klik di kepala tuh. Kalau udah mulai klik di kepala kita, udah enak dah. Nah ini yang harus kawan-kawan lakukan. PR nih. Saya tekankan betul ke Bang Deddy, kawan-kawan yang online semuanya. Yuk, jangan mau nganggur.
Nggak ada tuh teknisi itu nganggur. Rugi nganggur. Nganggur belajar. Itu. Oke. Nah, sekarang kita perlihatkan ya. Kita perlihatkan cara pengukurannya. Nah, ini saya udah pegang Galaxy V-nya. Minjam obeng, Bang. Obengnya. Oke. Oke. Enak nih pegangan obengnya nih. Berapa beli nih? 198.000, Mbak. Nyaman nih. Berat. Jadi ini cara megang obeng kawan-kawan ada dua cara ya. Cara seperti ini, ya udah umum ya. Nah, jadi telunjuk kita yang ada di atas ini ya. Nah, seperti ini. Jadi biar gaya gitu loh. Masa di depan konsumen megang obengnya aja ndak profesional kan gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ditekan pakai tengah telapak tangan. Nah, baru diputar begini. Nah, karena ujungnya itu kan mutar tuh. Iya. Jadi dia tinggal kita putar begitu. Ya bagi yang belum pernah ya. Kalau yang udah pernah ya pasti bisa menyesuaikan. Enak lagi pakai obeng elektrik. Saya pas nggak bawa. Itu gaya itu. Pencet aja. Tinggal pencet. Gaya banget di depan konsumen tuh. Nah, ini kita buka. Oke. Oke. Udah ya. Pas ya. Sudah terlepas. Nah, ini kita akan telusuri satu persatu. Ini bautnya yang di sini saya buka. Oke. Nah, ini kita telusuri satu persatu. Nah, ini konektor casnya. Ya, posisinya seperti ini. Oh ya, saya butuh charger yang biasa ya, yang mikro. Kepala chargernya ada ini. Oke. Ini kalau dinyalain, tambah terang sedikit dia. Ini saya cabut saja. Oke, kawan-kawan. Nah, ini kita cek mulai dari awal ya. Bang Deddy dekat sini ada apa? Ingat, skala yang kita gunakan ya, tentulah volt. Jadi multitesternya harus dipindah ke volt DC. Nah, ini harusnya tegak begini ya, biar lebih kelihatan. Ini saya dekatkan aja kameranya mungkin. Oke, begini ya. Jadi biar nampak. Nah, ini chargernya ini. Kita lihat. Colok aja cas di sini. Ya, colok cas. Kemudian kita ukur. Jadi biar alat ini kelihatan, saya gandeng satu layar. Saya bikinkan satu layar buat kawan-kawan minti color. Oke. Kemudian multi ya, multi.
Mana nih? Position layar multiview. Multiview layar pertama saya pakai Droid Cam ini. Layar keduanya saya pakai mikroskop EZ. Bukan. Yang kedua. Oke. Kemudian Droid Cam-nya kebalik ini, kebalik. EZ dulu. Kemudian baru Droid Cam. Nah, kemudian Droid Cam-nya saya kecilkan. Saya potong. Ini kemudian atasnya. Jadi biar kawan-kawan nanti bisa menyaksikan alat ukurnya langsung. Nah, ini kecilin dikit. Sini ya. Oke. Nah, nampak ya, walaupun tidak begitu jelas nampak. Nah, jadi ini kita colok cas, kemudian kita ukur. Kita ukur. Mana langsung multitesternya. Mulai dari mana? Dari konektor yang paling atas, konektor cas yang paling atas, Febasnya. Kita lihat di Borneo skematik. Ya. Kita lihat di sini. Nah. Oke, kita sesuaikan. Seharusnya di kaki ini ada tegangan. Oke, nah, saya langsung juga neropong dari sini. Jadi kabel hitam kita taruh di ground. Seperti ini. Kabel merahnya jalan. Nah, di sini seharusnya ada berapa volt? 5 volt. Di kaki nomor 2 kita lihat. Ini apa ini? Ada? Kita kalibrasi dulu. Perlu kita kalibrasi. Multitesternya kita kalibrasi dulu. Di sini ada 4 volt. Ya, untuk kalibrasi kawan-kawan bisa menggunakan power supply. Ini cepit. Ada 4 volt? Ada 4 volt ya, seperti ini. Udah. Nah, seharusnya kalau memang charger ini kita lihat lampunya nyala ini. Ya, lampu casnya nyala, berarti ada tegangan dong. Ya, ada tegangan. Tinggal kita ukur. Nah, merah hitam di ground. Kemudian ini jalan. Ada nggak? Nggak ada. Sebelahnya? 3,0. Nggak ada, bukan 0 itu. Ada? Ada. Nggak ada. Nah, bisa ngecas iPhone ini kan? Gitu pertanyaannya. Nah, nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Oke, ini pengukuran aktif. Kok rasanya aneh ya? Gitu kan ya. Di kaki nomor 2 kan seharusnya ada Febas. Ini kemarin handphone hidup, cuman kan kita nggak tahu dia bisa ngecas atau tidak. Jadi kita cabut dulu ya, mundur. Ya, mundur. Jadi memang tetap seharusnya yang namanya pengukuran ukur pasif dulu. Ya kan? Ukur pasif. Ukur pakai dioda mode. Nah. Ukur pakai dioda mode. Oke. Nah. Oh, Bang Dedi biar juga bisa ngeliat layar ya. Ini set. Nah, ini. Oke. Oke ya. Oke. Nah. Ini apa? Merah di ground, balik. Hitam jalan. Nah, kemudian yang paling pinggir. Ini paling pinggir nih. Ini memang karatan ini. Paling pinggir nih. Ada nilai atau tidak? Ada nilai ya. Jalur ini paling pinggir. Kemudian yang kedua. Ada nilai? Ada nilai.
Kemudian ini Ada. ada nilai jalur juga. Ini ada nilai. Ada. Ada nilai juga. Ini ada nilai. Ada. Ada nilai jalur juga. Ini Tidak. ini apa ini? Ground. Ground. Ini ground. Nah, jadi seperti itu. Sesuai ketentuan, sesuai. Artinya konektor cas ini nyambung sampai ke IC. Makanya ada nilai bagus gitu kan. Pasifnya bagus. Nah, sekarang kita ukur yang aktifnya. Yang jelas kaki-kaki ini ya, kaki-kaki ini kawan-kawan, ini masuk ke IC. Sedangkan tadi ini kita colok di sini, jadi kayaknya, nah itu kan ya. Ini dari sebelah kiri, konektornya kanan. Jadi kalau memang konektor ini bagus, seharusnya di sini 5 volt, di sini juga ada 5 volt. 5 volt. Logikanya kan begitu. Ya. Apalagi di sini jalurnya nyambung. Nah, sekarang kita cek menggunakan skala volt. Ya, skala volt. Ternyata apa yang terjadi ya, atau apa hasilnya? Nih, kita lihat. Ada nggak tegangan? Nggak ada. Ada nggak tegangan? Nggak ada. Ya, lebih jauh lagi, kita geser sedikit ini konektor baterai ini, ada nggak tegangan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tanda tanya ini, masuk nggak ini? Istilahnya bagus nggak nih konektor ini? Nah, pertanyaannya di situ. Ini yang harus kita cari tahu. Oke? Nah, untuk cari tahunya, ini kan kita baru nyoba nih. Ya. Baru nyoba. Kita harus cari tahu sebenarnya konektor cas kita ini bagus atau enggak. Charger kita ini walaupun nyala nih di sini kan ya. Takut kabelnya. Nah, ada konektor baterai, konektor cas. Nah, kita coba dengan konektor cas yang lain. Nah, kita tunggu. Nah, jadi harus kawan-kawan perhatikan di situ. Seharusnya ya sesuai dengan ketentuan ini. Ya, jelas nih, ini ground pinggir ini kan ya. Nah, ini jalur, nggak tahu kita jalur apa nih, belum kita cek kan. Nah, kaki nomor 2. Nah, yang agak lebar nih kakinya. Nah, jelas di sini juga kelihatan jelas ya kan. Ternyata begitu kita colok cas nggak keluar tuh. Saya juga nggak tahu ya. Nah, ini barang apa istilahnya tes-tesan ya, barang sembarang. Ini kita ambilkan salah satu sambil ngetes konektor apa charger kita ini normal atau tidak. Ini udah satu gulung ini kan ya, charger semua ini konektor cas. Tapi Samsung nggak ada sayangnya. Iya, ini yang standar Andromax C ini. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini ya konektor casnya ini kita colok. Ya. Seharusnya kalau konektor ini normal bagus, karena ini kan cuma jembatan ya. Ya. Maka pasti ada